warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Novianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2022. Program studi bimbingan dan konseling Universitas 11 Maret dengan nomor peserta PPG 201509215802. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran layanan konseling kelompok. Dan berikut adalah video pelaksanaan praktek pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Siap. Untuk mengawali kegiatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran serta kebermanfaatan ilmu dalam layanan bimbingan dalam layanan konseling kelompok ini. Silakan satu anak Saya memimpin doa. berdoa mulai. Doa saya. Baik, terima kasih anak-anakku. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu Novi mengucapkan terima kasih karena kamu mau datang ke sini dengan sukarela. Kemudian kalian, Ibu absen dulu. Hari ini ada siapa saja yang sudah hadir, nanti menyebutkan nama satu persatu, bisa nama lengkap, kemudian nama panggilan, kemudian hobi. Ya, bisa dimulai dari sebelah kanan, Bu Novi. Perkenalkan, nama saya Mudita Mereka Dewi, biasa dipanggil Mudita, dan hobi saya adalah bermain. Kemudian, Perkenalkan, nama saya Cika Padma Dewi, bisa dipanggil Cika, Ya. hobi saya tidur. kemudian, Perkenalkan, nama saya Nisa Ratana Nisa, biasa dipanggil Nisa, hobi saya joget TikTok. oke. Perkenalkan, Ya, nama memang. saya Revalia Kristiana, hobi saya bernyanyi. Ya. Terus, Perkenalkan, nama saya Revalia Kristiana, biasa dipanggil Reva, hobi saya adalah menggambar. Perkenalkan, nama saya Stella Nurhazia Kristiana Nadia, bisa dipanggil Stella, hobi saya traveling. kalian sudah pada kenal ya, ini sudah pada kenal. Kalau sudah kenal, kalian berarti bisa untuk melanjutkan. Kalian pasti bertanya, hari ini kenapa kalian dikumpulkan di sini? Kenapa, Bu? Karena berdasarkan layanan BK, berdasarkan buku catatan layanan BK, kamu di sini mempunyai kebiasaan buruk, yaitu suka berkata kasar Iya. kepada teman, seperti itu, sehingga terjadi beberapa kasus. Dengan ada juga Bapak Ibu guru yang mendengar secara langsung, mendengar dan melihat jika kalian melakukan kebiasaan itu ya. Tujuan dari layanan ini yaitu satu, agar terpecahkannya masalah kalian bisa memecahkan masalah yang sedang kalian hadapi. Yang kedua, kalian bisa mengubah perilaku untuk menjadi pribadi yang lebih sopan. Yang ketiga, kalian menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berkomunikasi. Yang keempat, kalian bisa merancang kegiatan yang dapat mengurangi kebiasaan berkata kasar. Ya. Nanti dalam kegiatan kali ini kalian akan bercerita tentang masalah yang kalian hadapi secara terbuka, ya, secara kekinian. Masalah yang kalian ceritakan itu masalah yang baru, bukan masalah yang 1 tahun yang lalu baru kamu ceritakan di sini, ya. Bisa terbuka, bisa sharing, tidak ada rahasia yang ditutupi. Jadi benar-benar kamu tidak ada berbohong, menambah-nambahi, begitu ya. Menambahi untuk membela diri, maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian karena adanya kamu bercerita satu individu semuanya ini, diusahakan nanti kamu berkomitmen untuk menjaga rahasia dari masalah yang sudah diceritakan oleh teman-teman kalian. Merahasiakan masalah yang teman-teman kalian ceritakan, kemudian kamu mau secara terbuka menceritakan masalah kalian, ya. Kemudian masalah yang kalian ceritakan adalah masalah yang kekinian, kamu
mau membantu teman kalian dalam menyelesaikan masalah. Bisa nanti kalian mengikuti kata Bu Novi untuk mengucapkan komitmen. Ya. Oke, mulai. Saya berjanji akan menjaga rahasia teman saya dalam layanan konseling kelompok ini. Dan saya berjanji akan terbuka dalam menceritakan masalah yang saya hadapi saat ini. Dan saya berjanji untuk membantu teman saya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya. Nanti di sini kalian akan bercerita satu-satu. Ceritakan masalah kalian apa, kemudian yang lainnya menanggapi. Jadi masalah ini datang dari kalian sendiri yang akan menyelesaikan. Gitu. Ya, paham ya? Kemudian kalian sudah siap mengikuti layanan tahap berikutnya ya. Kalau sudah siap, Bu Novi pengen ada keakraban lagi biar suasananya lebih santai gitu, agar kalian nanti bercerita lebih enak, lebih enjoy. Nanti kita buat permainannya menyebutkan kata akhir, menyambung kata akhir. Misal ada kata Bu Novi bilang roda, berarti yang kamu ambil selanjutnya apa? Da itu berarti bisa dagu. Yang berikutnya dagu. Ya, paham ya? Kalau nanti tidak bisa menjawab dalam hitungan 1, 2, 3, berarti dapat hukuman. Hukumannya nyanyi. Sepakat? Oke. Kalau sepakat, kita mulai dari sebelah kiri. Itu biar satu. Apa? Tadi sudah sebagai contoh. Simam. Panci. Ya. Cinta. Tapi. Ya. Apa tadi pertama? Cinta. Dari sini cinta. Terus? Tangan. 1, 2, 3. Karena boleh. Tadi ke konsekuensinya apa? Nyanyi. Nyanyi, silahkan. Dita, yang lainnya boleh tepuk tangan. Yuk, mau nyanyi apa dulu? Indonesia Raya. Boleh ya, kita Indonesia Raya, tapi kok kita tepuk tangan, jangan yang lain. Kalau Indonesia Raya nanti kita berdiri. Boleh. Yuk. 1, 2, 3. Sudah cair, kemudian kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu bercerita. Masing-masing bercerita masalahnya apa, ya, dengan terbuka, ya, dengan terbuka. Yuk, jangan ada yang ditutupi. Ya, bisa dimulai dari kita. Kemarin saya waktu berjalan di depan kelas dan gak sengaja menyinggung teman saya dan berkata kasar, lalu terdengar oleh guru. Dan saya meminta maaf kepada teman saya karena saya berkata kasar. Kemudian kita Beberapa hari yang lalu, saya dituduh oleh salah satu seorang adik kelas bahwa saya
dituju untuk karena mempunyai hubungan dengan pacarnya. Iya. Jadi saya emosi dan tidak sengaja secara spontan mengeluarkan kata-kata kasar kepada seorang adik kelas. Ya. Terus Nisa? Saya merasa saya tidak disenangi oleh kakak-kakak kelas saya karena saya merupakan siswa yang aktif dalam kegiatan OSIS, kegiatan pramuka, dan kegiatan lainnya. Sehingga saat saya lewat di depan mereka, mereka selalu mengatakan kata-kata kotor kepada saya. Dan karena saya sudah tidak tahan, maka kemarin saya melakukan pertengkaran dengan Ya, sebabnya karena kata-kata kasar itu ya. Yuk selanjutnya. Jadi kemarin ada teman saya yang berkata kasar terhadap saya dan menghina nama orang tua saya. Jadi dengan tidak sengaja saya melayangkan pukulan kepada kepalanya dan saat itu kami menjadi bertengkar. Itu karena yang kejadian kemarin itu ya, kamu sama teman satu kelasmu itu. Selanjutnya. Kemarin saya baru saja mengeluarkan kata-kata kasar kepada teman saya karena dia telah menghina dan mengejek kakak saya. Maka saya melakukan pembelaan dengan melakukan kata-kata kasar tersebut karena saya merasa tidak adil dan merasa malu juga karena penghinaan tersebut juga penghinaan bagi saya. Karena bersaudara ya. Terus Sheila? Beberapa hari yang lalu saya nggak sengaja berkata kasar kepada orang tua saya karena saya telat pulang karena saya kemarin itu bekerja kelompok, saya telat pulang dan saya dimarahin, terus saya nggak sengaja bilang kata kotor kepada orang tua saya. Pada orang tua. Ya. Dari masalah yang kalian ceritakan tadi ya, kalian kira-kira sebab dari masalah kalian itu apa? Penyebab? Karena apa? Terbiasa ngomong kata-kata kasar. Jadi secara spontan, apa lagi emosi. Jadi gimana? Menurut kamu apa? Menurutmu apa tadi? Kebiasaan. Terus menurut Cika sama kebiasaan. Rata-rata karena memiliki kebiasaan berkata kasar. Oke, kita bahas satu masalah. Masalah siapa yang kira-kira perlu dibahas. Yang pertama, satu masalah itu bisa berdampak dengan adanya kelanjutan peristiwa yang merugikan diri kalian. Kemudian dua, masalah itu harus yang terkini. Nanti kita masalahnya akan kita selesaikan semua, tapi pertemuan kali ini kita satu dulu ya. Masalahnya siapa yang kalian anggap harus selesaikan hari ini? Revi. Kenapa masalahnya Revi? Karena itu pembulian nama orang tua. Terus dan Bisa berdampak pada perkelahian. Berkelahian. Jadi kemarin kan sudah, kemudian ada tantangan dari Teman yang membuli. Iya, seperti itu. Seperti itu, ya. Jadi kita akan membahas masalahnya Revi dan Reva. Karena ini merasa satu saudara, orang tuanya dikatai dan si pelakunya juga sering melakukan kata-kata kasar ya. Dan kalian ditantang oleh pelaku jika akan ditantang berkelahi apa bertengkar. Di mana? Di ruang kelas. Sama siapa saja? Bareng-bareng ya, kelompok. Yuk kita bahas dulu penyebab. Menurut kalian sebab. Menurut ini sebab dari kenapa tanggapan kalian mengenai perilaku Revi. Tanggapan kalian mengenai perilakunya Revi.
ketika ada yang menghina terus gimana? Ya, saya wajar. Mm-mm. Karena siapa sih yang nggak emosi kalau orang tuanya diejek? Mm-mm. Kemudian Tetapi harusnya Revi menyelesaikan masalahnya itu dengan cara tidak bertengkar, dengan cara baik-baik. bisa. Kemudian Itu sih wajar sih. Tapi karena lebih baik lagi diselesaikan baik-baik dan tidak merasakan pertengkaran. menurut Revi sendiri baiknya itu gimana? Perasaannya gimana setelah kejadian kemarin? Pertengkaran kamu dengan pelaku, dengan temanmu sendiri? Saya merasa takut jika mungkin saya dijauhi oleh teman saya. Dijauhi karena? Karena kadang-kadang kecelakaan kemarin membuat teman saya sempat masuk rumah sakit. Oh gitu. Terus menurut Reva gimana? Menurut saya bisa menasihati kakak saya agar lebih sabar dan bersikap dewasa agar tidak terjadi perkelahian. Bisa. Ada tanggapan lain, Dita? Gimana? Menurutmu Revi itu masalah Revi harus gimana? Kemarin kan orang tua temennya ini berkata kasar terhadap orang tuanya seperti itu. Gimana? Harus diselesaikan dengan baik dan tidak boleh ada pertengkaran. Karena diancam juga akan kejadian ini akan berlanjut di luar sekolah gitu. Begitu. Jadi yang harus dilakukan Revi seharusnya gimana? Selesaikan dengan baik-baik. Tidak perlu emosi. Harus Sabar. Revi sudah sabar karena ini adalah kesalahan saya. kamu merasa bersalah enggak atas kejadian kemarin? Kejadiannya itu memang anaknya berapa kali seperti itu? Sudah beberapa kali? Berkali-kali. Jadi kemarin kamu memang benar-benar tidak tahan, sudah marah, sudah terlalu sabarnya, batas sabarnya sudah habis gitu ya. Menurut kamu batas sabarnya sudah habis, jadi kamu sudah tidak tahu bagaimana lagi harus menyelesaikan masalah itu. Jadi yang kamu lakukan ya langsung memaki-maki, mengeluarkan kata kasar kepada temanmu tersebut, gitu. Kemudian dari masalah ini kalian tadi kan sudah menanggapinya dengan harusnya tidak seperti itu, harusnya ada perilaku yang lain, tidak marah-marah, tidak langsung marah, tapi seperti apa? Di sini Bu Novi ada gambar yang menunjukkan gambar tentang perilaku yang seharusnya bisa kalian terapkan. Ya, dilihat dulu gambarnya. Sudah, di sini Bu Novi bagikan satu-satu agar kalian bisa lebih mengingat ya dalam biar kalian bisa mengingat. Kita lihat gambarnya di situ, perhatikan baik-baik. Kemudian apa itu judulnya? 3 kata ajaib penuh makna. 3 kata ajaib penuh makna. Di sini kegiatan yang ada di gambar apa? Memaafkan, tolong, terima kasih. 1. Kalian minta maaf. Minta maaf itu lebih baik daripada kamu menyampaikan atau membalas perkataan dari temanmu kasar, kamu balas dengan kata-kata kasar. Itu jadi jalan keluar enggak? Kalau
ada yang ngomong kasar, kamu balas ngomong kasar, itu jalan keluar enggak? Selesai enggak masalahnya? Tidak ya, tapi malah menambahi masalah. Pasti masalahnya akan muncul lagi masalah yang lain. Benar ya? Kemudian apa ini lagi? Minta tolong. Kalau ada kejadian yang tidak atau kamu membutuhkan pertolongan orang lain, harusnya kamu minta tolong. Kemudian yang ketiga, berterima kasih. Dalam artian ini ketika kamu diingatkan harusnya kamu berterima kasih, bukan malah marah. Diingatkan, memang kalau masih emosi ya diingatkan biasanya marah. Tapi mulai saat ini kita harus, karena sudah tahu dalam layanan ini Bu Novi sampaikan, kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara berterima kasih. Membiasakan 3 kata ajaib penuh makna. Membiasakan berkata penuh makna ini agar kalian bisa merubah perilaku yang tadinya perilakunya suka berkata kasar, jadi bisa merubah perilaku ke yang lebih baik dalam bertingkah laku, dan bisa kalian bisa menggunakan bahasa yang baik ini agar bisa lebih efektif dalam berkomunikasi. Kalau yang satu ngomongnya sudah ngomong kasar, yang satunya pasti sudah tidak mau menanggapinya lagi. Kamu kalau ada orang ngomong kasar, kamu tanggapi, pasti tanggapan yang tidak baik. Makanya kamu harus terapkan 3 ini agar kamu jadi orang yang lebih baik. Kita terapkan masalah ini, dilihat gambarnya, kemudian kamu ingat dia melakukan apa, melakukan kata maaf, melakukan perbuatan minta maaf, kita coba praktekkan. Kemudian gambar kedua ada anak yang meminta tolong. Jadi nanti kita praktekkan gimana dengan kasus kalian, harusnya kalian itu berkata minta tolong, bukan malah berkata kasar. Kemudian yang ketiga apa? Terima kasih itu agar kalian itu harusnya berterima kasih, harusnya berterima kasih karena diingatkan. Gitu, ya. Kita peragakan dulu untuk kata maaf. Siapa dulu? Kata maaf, silakan. Tadi kasusnya Dita, berpapasan dengan teman, tidak sengaja nyenggol, kemudian langsung keluar kata kasar, harusnya gimana? Minta maaf kepada teman dia. Bisa diperagakan? Bisa ya? Bisa. Yuk. Yang lainnya memperhatikan, ini contoh agar kamu bisa menerapkan ini. Sudah dilihat secara, sudah masuk ya keingatan kalian kalau 3 kata ajaib ini sangat bermanfaat. Sudah melihat, sudah diingat, sekarang kita praktekkan. Yuk, berjalan. Nggak sengaja tadi minta maaf ya Lisa. Ya. Kalau dilihat lebih baik yang mana, ini apa yang tadi, yang kasus yang ini ya, ini kan lebih tenang di hati, di pikiran juga, ya bisa ya. Nanti kalau ada masalah yuk minta maaf, ya. Yuk duduk kembali. Kasus kedua berarti apa? Gambar yang kedua, kalian minta tolong. Siapa yang mau praktek? Coba. Kasusnya berarti si Reva jadi pelaku tadi, yang lainnya memperhatikan ya. Yuk, gimana? Dasar kamu sombong, tidak punya hati, padahal nggak kaya.
Terus harusnya Tolong bicarakan untuk pengetahuan lagi. Baiklah, saya sadar atas perbuatan saya. tadi kamu bilang apa? Baiklah, saya. Ini tadi minta tolong kan? Sudah? Diulangi lagi coba. Diulangi lagi. Karena kamu sombong padahal kamu tidak kaya, sok-sokan. Terus? Kalau bilang sekali seperti itu lagi. Baiklah, saya mengakui atas kesalahan saya. Ya. Lebih enak ya? Iya. Kalau seperti ini kan tidak ada pertengkaran. Ya. Bisa duduk. Terus yang ketiga, terima kasih. Bisa dipraktekkan. Yuk, boleh. Yang lainnya memperhatikan dan diingat. Yuk, mulai. Sela, kenapa jam segini baru pulang? Seharusnya kamu sebagai anak perempuan tidak boleh pulang malam-malam. Ya, Bu, maaf. Saya lupa waktu dan saya berterima kasih sudah diingatkan. Ya, itu lebih bagus. Ya. Dan orang tua juga, silakan duduk. Itu lebih bagus. Orang tua juga tidak. Kalau orang tua marah, anaknya seperti itu pasti marah apa enggak? Tidak. Langsung tidak marah kan? Langsung tenang pikirannya, karena anaknya manut, mau mendengarkan. Ya, seperti itu ya. Kemudian kalian sudah mengingat gambarnya, sudah melihat secara langsung contohnya, dan kalian bisa melaksanakan, merancang apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan itu di kehidupan kalian agar terjadi perubahan dalam perilaku. Ya, gitu. Tujuannya kan itu, menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Gitu ya. Kemudian setelah kamu mengikuti layanan ini, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari layanan konseling kelompok ini. Mas, ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya. Ya. Kita tidak melakukan berkata kasar lagi dan menahan emosi. Dan kita berlatih untuk menjalankan kata-kata ajaib penuh makna. Kemudian ada lembar evaluasi yang harus kalian isi. Silakan HP-nya dibuka. Bu Novi akan memberikan link. Bu Novi akan memberikan link untuk Oke, selanjutnya yaitu kalian mengisi lembar evaluasi yang Bu Novi sudah siapkan di link dalam lembar. Kalian bisa mengisi link yang Ibu Novi berikan. Di situ ada namanya LKPD dan lembar evaluasi penilaian hasil. LKPD-nya silahkan dikerjakan. Sudah terkirim linknya? Silahkan kalian isi. Lembar evaluasi juga ya. Diisi lembar LKPD-nya, kemudian diisi lembar evaluasi. Kalau sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah HP-nya ditaruh, kemudian dari kegiatan tadi, manfaat apa yang kalian dapatkan? Bisa mengubah kebiasaan yang berkata-kata kasar menjadi kata-kata yang lebih sopan. Ya, bagus. Kemudian
Karena waktunya sudah habis dan kita sudah selesai, kalian sudah mendapatkan manfaat, kamu bisa menyimpulkan kalian sudah merancang kegiatan yang bisa merubah kebiasaan kalian. Kalian bisa melanjutkan ke ruang BK jika kalian merasa ada yang perlu kita bicarakan lagi, gitu ya. Oke, sudah selesai, silahkan dipimpin doa. Saya Ya. berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, terima kasih untuk kehadirannya. Sekian dari Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi